Hai, kembali lagi bersama gue, Grace. Dulu gue suka banget nonton film serial Avatar, The Last Airbender, di mana gue suka berandai-andai mengendalikan 4 elemen alam, api, air, tanah, dan udara. Suatu saat gue berhasil nonton sampai episode di mana salah satu pengendali api, Zuko, bertarung dengan adiknya Azula. Anehnya, api mereka berbeda warna. Tapi iya juga ya, warna api Azula itu biru seperti warna api di kompor gas dapur gue, sedangkan warna api Zuko berwarna jingga kekuningan seperti warna api lilin yang gue pakai pas lagi mati lampu. Kok bisa ya? Yuk kita bahas lebih dalam melalui artikel ini. Sebenarnya api itu apa sih? Singkatnya, api sebenarnya adalah hasil dari proses oksidasi yang sangat cepat terhadap suatu material atau bahan bakar yang menyebabkan pembakaran. Material itu bisa berupa kayu, bensin, dan lain sebagainya. Agar pembakaran bisa terjadi, kita perlu memanaskan material hingga mencapai suhu titik pembakaran. Nah, secara kimia, pembakaran secara umum dijelaskan sebagai formula berikut. Bahan bakar lalu bertemu dengan oksigen, lalu menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Dari formula kimia tersebut bisa dilihat bahwa api memerlukan oksigen agar bisa terbentuk. Karena itulah sejauh ini reaksi kimia api diketahui hanya bisa ada di bumi, planet yang memiliki kandungan oksigen yang cukup tinggi untuk menyokong proses reaksi kimia api. Kandungan oksigen di dalam pembakaran dapat mempengaruhi warna api. Apabila kandungan oksigen di dalam reaksi kimia api rendah, maka api cenderung berwarna kekuningan. Sedangkan apabila oksigennya tinggi, api akan cenderung berwarna biru. Warna api ini merupakan radiasi dari proses oksidasi pembakaran yang juga dapat menunjukkan tingkat energi dan temperatur api tersebut. Untuk memahami api lebih lanjut, yuk kita bahas pembakaran yang terjadi pada kayu. Pertama, harus ada sumber panas yang bisa memanaskan kayu hingga mencapai temperatur yang sangat tinggi. Sumber panas ini bisa berasal dari berbagai macam hal seperti korek api, gesekan, petir, atau bahkan sesuatu yang dari awal sudah terbakar. Ketika kayu mencapai 150 derajat Celcius, panas menguraikan sebagian materi selulosa kayu yang kemudian menghasilkan gas. Gas ini kita lihat sebagai asap. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan warna api dengan temperatur. Api berwarna merah itu temperaturnya di bawah 1000 derajat Celcius. Dibandingkan dengan api warna lainnya, api merah dianggap paling tidak panas karena suhunya di bawah 1000 derajat Celcius. Biasanya kita bisa lihat warna api ini ketika membakar di bara kayu atau arang. Sedangkan api warna jingga itu 1000 sampai 1200 derajat Celcius. Nah, api warna jingga lebih panas bila dibanding api warna merah. Api yang bersuhu sekitar 1000 sampai 1200 derajat Celcius ini biasanya terjadi ketika membakar kayu bahan bakar. Kalau kalian ikut camping atau kegiatan retret, biasanya malam-malam ada api unggun yang berwarna cenderung jingga. Duh, jadi kangen masa-masa camping dan retret sekolah ya. Lalu api warna kuning itu 1200 sampai 1500 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada api warna kuning yang lebih panas dari api berwarna jingga. Api dengan warna kuning biasanya disebabkan ketika kita melakukan pembakaran dengan bensin. Suhunya dapat mencapai 1200 hingga 1500 derajat Celcius. Wah, panas sekali ya. Dan yang terakhir ada api berwarna biru yang berarti lebih dari 1500 derajat Celcius. Yap, api biru adalah api yang paling panas bila dibanding dengan api warna lain. Bahkan suhunya melebihi 1500 derajat Celcius. Biasanya kita bisa melihat api berwarna biru di kompor gas di dapur rumah kita. Sekarang kalian jadi tahu kan kenapa air cepat mendidih kalau dimasak dengan kompor gas? Lalu, bisakah kita mengubah warna api? Jawaban singkatnya, bisa. Wow, keren banget ya. Tapi bagaimana caranya? Sebelumnya kita sudah tahu bahwa api sebenarnya terbentuk karena reaksi senyawa tertentu dan warna api tersebut berhubungan dengan kadar oksigen dan temperatur api tersebut.
Nah, kita bisa mengubah warna api dengan menggabungkan dengan senyawa lain. Namun, gas hasil proses penggabungan senyawa untuk merubah warna api bisa menjadi berbahaya dan beracun. Oleh karena itu, kita nonton aja yuk salah satu video yang menunjukkan eksperimen perubahan warna api yang enggak boleh lo coba di rumah. Selamat menonton! Nah, gimana? Keren banget ya, gue belum pernah melihat api berwarna hijau sebelumnya. Ternyata kita bisa mengubah warna api menjadi hijau kalau mencampurkannya dengan tembaga sulfat. Bahkan kita juga bisa mengubah warna api menjadi ungu dengan mencampurnya dengan potasium klorida. Itulah mengapa kembang api bisa memiliki berbagai macam warna. Ini nih formula rahasianya. Oke, ini jadi tabel bahan kimia dan warna api yang dihasilkan ya. Oke deh, jadi sekarang kita bisa simpulin ya, bahwa warna api itu dipengaruhi oleh tingkat oksigen yang dapat mempengaruhi energi dan temperatur api tersebut. Selain itu, terdapat bermacam-macam senyawa kimia lainnya yang juga dapat mempengaruhi warna api dan mengubahnya menjadi warna yang cantik. Semoga tulisan ini bisa mengobati rasa penasaran kalian ya. Sampai ketemu di akhir selanjutnya. Ciao!